Anda capek. Anda merasa sudah di ujung batas kemampuan, dan hati kecil mulai berbisik. Sudahlah, serahkan saja. Di tengah hiruk-pikuk motivasi dunia yang selalu mengajarkan kita untuk never give up, kita sering merasa bersalah jika memilih rehat sejenak dan menyerahkan beban itu. Banyak orang menyebutnya sebagai kelemahan atau sikap pecundang. Tapi bagaimana jika saya katakan kepada sahabat beriman sekalian, bahwa menyerah kepada Zat yang Maha Kuat justru adalah puncak keberanian, ketenangan, dan kemenangan hakiki yang Allah janjikan. Mari kita telusuri bersama, dengan hati yang lapang, makna sesungguhnya dari menyerah dalam kacamata Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sungguh damai rasanya menyapa saudaraku sekalian, para pencari ridhonya. Seringkali, saat kita membahas topik menyerah, pikiran kita langsung tertuju pada bendera putih, tanda kekalahan di medan perang. Paradigma ini sudah melekat kuat dalam budaya kerja keras kita, di mana berhenti sejenak atau mengakui bahwa ada hal di luar kendali kita, dianggap tabu. Namun jamaah sekalian, dalam Islam, menyerah bukanlah sinyal kelemahan, melainkan sebuah strategi spiritual tingkat tinggi, yang disebut tawakal dan tafwid. Ini adalah sebuah pengakuan jujur dan tulus, bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar, lebih bijaksana, dan lebih mampu mengatur segala urusan kita, melebihi kemampuan diri kita yang terbatas. Dunia ini memang menuntut kita untuk selalu kuat, selalu berjuang, dan tidak boleh terlihat rapuh di hadapan orang lain. Akibatnya, kita memanggul beban masalah seolah-olah seluruh penyelesaiannya bergantung sepenuhnya pada pundak kita sendiri. Kita lupa bahwa pundak kita diciptakan oleh Allah dengan batas kemampuan yang sangat jelas. Ketika kita mencoba melampaui batas itu, yang terjadi hanyalah kelelahan mental, fisik, dan spiritual. Inilah mengapa banyak dari kita mudah stres dan tertekan saat target duniawi tidak tercapai. Seolah-olah kesuksesan kita sepenuhnya hasil keringat, dan kita lupa bahwa keberhasilan sejati selalu berasal dari izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah saudaraku merasa sudah berjuang mati-matian, sholat duha tidak pernah bolong, sedekah rutin dilakukan, tapi hasil yang didapat tetap nihil? Rencana bisnis gagal, hubungan keluarga retak, atau sakit tak kunjung sembuh. Di titik itulah syaitan membisikkan keputusasaan. Tapi inilah momen krusialnya. Menyerah bukan berarti berhenti berusaha, melainkan mengakui bahwa seluruh upaya lahiriah sudah maksimal. Dan kini saatnya menyerahkan urusan batiniah dan hasil akhirnya kepada Sang Pencipta. Ini adalah esensi dari tauhid, meyakini bahwa hanya Allah yang memegang kendali penuh atas hasil dari setiap ikhtiar yang kita lakukan. Ketika kita bicara tentang menyerah dalam konteks Islami, kita sedang membahas pelepasan kendali. Bayangkan sebuah kapal yang sedang dihantam badai. Sang kapten, diri kita, sudah melakukan yang terbaik untuk mengarahkan kemudi, ikhtiar. Namun badai, ujian, itu terlalu besar. Di titik ini, menyerah kepada Allah berarti kita berpegangan teguh pada tali Allah, iman dan doa, sambil meyakinkan diri bahwa nahkoda sejati, sang penguasa alam semesta, akan membawa kapal ini pada pelabuhan terbaik, meskipun pelabuhan itu mungkin tidak sesuai dengan peta yang kita buat sebelumnya. Konsep menyerah ini dinamakan tafwid, yaitu penyerahan total. Setelah kita menunaikan kewajiban sebab akibat, berusaha, merencanakan, berikhtiar semaksimal mungkin, maka kita serahkan keputusan, hasil, dan takdir akhirnya kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki, sebagaimana burung diberikan rezeki. Ia pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan kenyang." Ini bukan perintah untuk malas, tetapi jaminan ketenangan bahwa rezeki itu sudah diatur. Tugas kita hanya berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan kemudian melepaskan kekhawatiran hasilnya. Sahabat beriman, hati yang gelisah adalah hati yang mencoba mengatur takdir Allah. Hati yang tenang adalah hati yang sudah menunaikan ikhtiar dan kini pasrah, yakin bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik, meskipun itu terasa pahit. Rasa sakit akibat kegagalan duniawi akan jauh berkurang ketika kita memaknainya sebagai takdir yang harus diterima, sebuah ujian yang sedang mengikis dosa-dosa kita, dan sebagai proses mendewasakan spiritual. Kita menyerah kepada kebijaksanaan ilahi yang jauh melampaui pemahaman akal dan logika kita yang terbatas sebagai manusia. Contoh paling nyata adalah dalam urusan rezeki dan pekerjaan. Kita seringkali terperangkap dalam persaingan yang tidak sehat, merasa harus mendapatkan promosi atau harus memiliki jumlah kekayaan tertentu. Saat ini tidak tercapai, kita merasa gagal total.
Tapi coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin penolakan pekerjaan itu menyelamatkan kita dari lingkungan kerja yang toksik. Mungkin hilangnya harta itu justru membersihkan kita dari potensi kesombongan. Atau mungkin penundaan hijrah itu sedang mengajarkan kita kesabaran. Menyerah kepada takdir Allah adalah mengakui bahwa Dia adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Dan rezeki tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga kesehatan, waktu, dan ketenangan hati. Lalu bagaimana langkah praktis untuk benar-benar menyerah kepada Allah? Pertama, penuhi hak Allah. Jangan pernah tinggalkan kewajiban sholat dan ibadah. Kedua, maksimalisasi ikhtiar duniawi Anda dengan cara yang halal dan terbaik, seolah-olah segalanya bergantung pada usaha Anda. Ketiga, setelah ikhtiar tuntas, lepaskan. Katakan pada diri sendiri, "Ya Allah, aku telah berusaha semampuku. Kini kuserahkan semua ini kepadamu." Penyerahan ini bukan pasif, melainkan proaktif dan penuh keyakinan. Ini adalah iman yang bekerja. Ketika kita menyerah, kita sedang mempraktikkan doa Nabi Musa alaihi salam yang dikisahkan dalam Al-Quran, di mana beliau hanya mampu berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku." Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Beliau tidak mendiktekan kebutuhannya, tidak merengek meminta spesifik hal, melainkan hanya menyatakan kerentanan dirinya dan kebutuhan mutlaknya kepada Allah. Ini adalah kerendahan hati sejati, sebuah penyerahan yang membuka pintu bagi pertolongan Allah datang tanpa kita duga-duga. Penyerahan ini juga sangat penting dalam menghadapi ujian penyakit dan kesusahan. Saat tubuh terasa sakit dan pengobatan medis tidak memberikan hasil yang instan, menyerah kepada Allah berarti kita tetap berikhtiar mencari pengobatan terbaik, tapi hati kita ridho dengan kondisi yang Allah berikan. Kita meyakini bahwa sakit itu adalah penggugur dosa dan peningkatan derajat. Dengan begitu, rasa sakit fisik tidak akan disertai dengan rasa sakit batin akibat penolakan terhadap takdir. Hati menjadi nyaman dan tubuh pun merespons lebih baik terhadap ikhtiar penyembuhan. Menyerah kepada Allah juga berarti kita harus berhenti membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kita seringkali terjerumus dalam lubang perbandingan sosial media, merasa bahwa kita kalah karena capaian kita tidak sebesar mereka. Padahal, rezeki, takdir, dan ujian setiap hamba itu bersifat spesifik, dirancang khusus oleh Sang Sutradara Agung untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Saat kita menyerah, kita berhenti mengukur kesuksesan dengan standar manusia dan mulai mengukurnya dengan standar ridha Allah. Apakah Dia ridho dengan usaha dan penerimaan kita? Lantas, apa buah dari penyerahan total tauhid ini, sahabat beriman? Buahnya adalah ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan harta. Inilah sakinah yang Allah berikan. Kita tidak lagi khawatir berlebihan tentang masa depan, karena kita yakin bahwa masa depan di tangan Allah adalah yang terbaik. Kita tidak lagi tertekan oleh kegagalan masa lalu, karena kita yakin bahwa itu adalah pelajaran dari Allah. Hidup kita menjadi ringan, karena beban kendali yang terlalu berat sudah kita alihkan kepada Zat yang Maha Perkasa. Bagi saudaraku yang sedang berjuang dalam hijrah spiritual, proses menyerah ini sangatlah esensial. Hijrah seringkali terasa berat karena kita masih menggenggam erat kebiasaan lama, atau kita masih menuntut kesempurnaan instan. Menyerah di sini berarti kita menerima bahwa proses hijrah adalah maraton, bukan lari sprint, dan bahwa jatuh bangun itu wajar. Kita serahkan kecepatan dan arah perubahan kita kepada bimbingan Allah, fokus pada langkah kecil hari ini, dan memohon ampun atas kekurangan yang terjadi. Dengan begitu, perjalanan hijrah menjadi nyaman, bukan membebani. Sikap menyerah ini sama sekali bukan sikap apatis atau masa bodoh. Justru ini adalah bentuk penghormatan tertinggi kita kepada Sang Kholik, mengakui bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu. Kita menjadi lebih fokus pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan, yaitu usaha dan akhlak kita, dan melepaskan fokus dari hal yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu takdir dan hasil. Sikap ini membebaskan energi kita dari kekhawatiran yang tidak perlu, mengubahnya menjadi energi positif untuk beribadah dan berbuat baik. Bagi yang sedang menghadapi kekalahan dalam bisnis atau investasi, inilah saatnya kita benar-benar menguji keimanan kita. Apakah kita hanya beriman kepada Allah saat untung, atau kita tetap beriman saat rugi? Menyerahkan kerugian itu kepada Allah adalah pengakuan bahwa harta dan laba adalah titipan. Mungkin Allah sedang membersihkan harta kita, atau sedang menyiapkan pintu rezeki lain yang lebih berkah. Jika kita ikhlas menyerah, insya Allah, pintu rezeki baru akan terbuka dari arah yang tidak pernah kita sangka.
Terkadang kita takut menyerah karena takut dianggap lemah oleh lingkungan. Tapi perlu diingat, jamaah sekalian, standar kita adalah standar akhirat, bukan standar dunia. Saat kita menyerahkan hasil kepada Allah, kita sedang membangun fondasi iman yang kokoh. Kita sedang berinvestasi dalam ketenangan batin. Dunia boleh menilai kita kalah, tapi di mata Allah, hamba yang berserah diri adalah hamba yang menang. Menang atas nafsu yang selalu ingin mengendalikan, dan menang atas kekhawatiran yang merusak hati. Sesungguhnya, ketika kita memutuskan untuk menyerah kepada Allah, kita sedang mengucapkan, La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini adalah kalimat sakti yang menjadi perisai dan penenang jiwa. Setiap kali beban terasa berat, ulangi kalimat ini dengan penghayatan yang mendalam, mengakui bahwa kekuatan kita rapuh, namun kekuatan Allah maha dahsyat. Ini adalah penyerahan yang mengubah kekalahan duniawi menjadi kemenangan akhirat. Intinya, saudaraku, menyerah kepada Allah adalah kekuatan tertinggi. Ini adalah penobatan bahwa kita telah berjuang semaksimal mungkin sebagai hamba, dan kini kita duduk dengan tenang, menunggu keputusan terbaik dari Raja di Raja semesta alam. Jangan pernah takut disebut pecundang karena memilih berserah, karena dengan berserah, kita telah memilih yang maha kuat sebagai sandaran kita. Ingatlah bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Allahu Akbar. Mari kita jaga hati kita agar senantiasa lapang dan ridho. Setelah mendengarkan tausiah ini, mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar kita dimampukan untuk berikhtiar maksimal dan bertawakal total. Semoga kita selalu diberi kemampuan untuk menyandarkan segala urusan kita kepadanya tanpa sedikit pun ragu atau keluh kesah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, jika tausiah ini menyentuh hati Anda dan memberikan sedikit ketenangan, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda, mungkin mereka juga sedang berjuang untuk menyerahkan bebannya. Tulis di kolom komentar pengalaman Anda saat menyerahkan masalah besar kepada Allah dan bagaimana hasilnya. Mari kita saling mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.